Dunia yang berbeda banget. Elias duduk di sofa kulit putih di apartemennya di lantai 28, Los Angeles. Pemandangan kota malam kelihatan jelas dari jendela besar. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip kayak biasa. Di meja depannya ada tumpukan uang cash ratusan ribu dolar, hasil bayaran syuting minggu lalu. Di sampingnya lagi ada botol champagne setengah kosong dan beberapa pil penenang yang dokter resepkan supaya dia bisa tidur nyenyak. Umurnya baru 24 tahun. Tapi dia sudah jadi salah satu bintang film dewasa paling laris di Amerika. Nama panggungnya Elias, campuran dari Eleanor dan Yasmin, nama yang dipilih agensinya supaya terdengar eksotis. Wajahnya cantik banget, rambut pirang panjang bergelombang, mata biru, bibir penuh, tubuh tinggi langsing tapi berisi di bagian yang disukai kamera. Dari umur 19 tahun dia sudah masuk industri ini. Awalnya cuma iseng coba-coba webcam, tahu-tahu ditawarin kontrak besar. Sekarang dia punya 3 juta followers di OnlyFans. Penghasilan per bulan bisa belasan miliar rupiah. Tapi tiap malam, setelah lampu studio mati dan makeup luntur, dia merasa kosong. Seks buat dia sudah kayak kerja kantoran biasa. Nggak ada rasa lagi. Pagi bangun, mandi, olahraga, syuting, pulang, tidur, ulang lagi. Hari itu manajernya, Rick, telepon. Ada proyek baru. Judulnya Factory Fantasi. Tema syutingnya buruh pabrik, overall kotor, helm safety, dan tentu saja adegan panas di tengah-tengah mesin. Lokasi syutingnya beneran di pabrik besar di Chatsworth, pinggiran California. Elias cuma mengiyakan. Biasa aja. Selama bayarannya masuk, dia mau syuting di mana saja. Pagi-pagi sekali rombongan kru datang ke pabrik. Pabrik itu memproduksi spare part mobil, bau oli dan besi kemana-mana. Suhunya dingin karena AC industri, lantainya licin karena ada tetesan oli. Karyawan beneran masih kerja shift malam, jadi suasananya hidup. Elias datang pakai jaket hoodie besar biar nggak langsung kelihatan. Tapi begitu masuk ruang ganti sementara, dia langsung lepas semua, tinggal pakai bikini merah kecil dan sepatu safety boots. Kru langsung heboh. Lampu dinyalakan, kamera disiapin. Lawan mainnya hari itu aktor biasa. Nama panggungnya Mike Hart. Badannya gede, otot gym, tato di mana-mana. Mereka mulai syuting adegan pertama di depan mesin CNC besar. Elias pura-pura jadi inspektur yang terpikat sama buruh pabrik. Mike langsung buka baju, Elias ikutan. Semua berjalan lancar, seperti biasa. Kru terbiasa. Nggak ada yang kaget lagi lihat orang telanjang di lokasi. Di tengah-tengah break, Elias duduk di sudut sambil minum air botol. Dia pakai overall biru yang cuma dikancingin separuh. Rambut diikat asal. Matanya nyasar ke arah barisan karyawan beneran yang lagi ngeliatin dari jauh. Kebanyakan cowok-cowok Latin dan Asia, pada bisik-bisik. Tapi ada satu orang yang beda. Cowok itu berdiri agak jauh, pakai seragam biru tua, helm safety warna kuning, tangannya kotor oli. Dia nggak ikut-ikutan ngeliatin syuting, malah fokus ngecek mesin yang lagi mati karena lokasi dipakai kru film. Tingginya sedang, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, badannya biasa aja, nggak six-pack, tapi kelihatan kuat karena kerja fisik tiap hari. Elias perhatiin lama. Cowok itu ngomong sama temennya pakai bahasa aneh, campuran Inggris dan bahasa lain yang Elias nggak ngerti. Suaranya santai, logatnya lucu. Tiba-tiba cowok itu nengok ke arah Elias. Matanya ketemu. Elias biasanya langsung senyum genit kalau ada yang ngeliat. Tapi kali ini dia cuma diam. Cowok itu malah cuma ngangguk kecil, kayak ngucapin, "Hai, biasa," terus balik lagi ngecek mesinnya. Nggak takut, nggak grogi, nggak ngeliatin dada Elias yang overallnya setengah kebuka. Biasa aja. Elias bingung sendiri. Selama ini semua cowok yang ketemu dia langsung bereaksi. Ada yang minta foto, ada yang ngeliatin mesum, ada yang takut, ada yang langsung ngajak tidur. Tapi cowok ini kayak nggak peduli dia siapa. Nama di seragamnya tertulis, R. Wijaya. Elias tanya ke salah satu kru yang ngurus izin lokasi, "Itu siapa yang pakai helm kuning di pojokan?" "Oh, itu Rama. Anak Indo. Udah kerja di sini 7 tahun. Baik banget orangnya. Suka bantuin orang," jawab kru itu sambil ngunyah donat. Syuting lanjut lagi. Kali ini adegan di atas conveyor belt. Elias harus pura-pura jatuh. Terus Mike bantu, sambil langsung masuk adegan utama. Semua berjalan lancar,
Cuma 30 menit take sudah selesai. Kru tepuk tangan, Elias langsung ambil handuk, lap keringet. Dia nengok lagi ke arah Rama. Cowok itu masih di tempat yang sama. Sekarang lagi bantu teknisi lain benerin mesin yang tadi mati. Dia naik ke tangga, tangannya lincah buka baut, gak kelihatan capek sama sekali padahal shift malam. Entah kenapa Elias pengen ngomong sama dia. Biasanya dia gak pernah peduli sama orang luar kru. Tapi kali ini beda. Dia jalan mendekat, masih pakai overall setengah kebuka, rambut basah keringetan. Beberapa karyawan lain langsung pada nyengir mesum, ada yang ambil HP. Tapi Rama cuma nengok sekilas, terus lanjut kerja. "Hai," kata Elias pelan. Rama turun dari tangga, buka helm, lap keringet di dahi pakai lengan baju. Dia senyum tipis. "Hai, udah selesai syutingnya?" Elias kaget. Suaranya dalam, logatnya campur, tapi ramah banget. "Iya, udah. Kamu kerja di sini ya?" Rama ngangguk. "Iya, tiap hari. Dari jam 3 sore sampai 11 malam. Kadang lembur." Elias berdiri bingung mau ngomong apa. Biasanya dia yang dideketin orang. Sekarang dia yang bingung. "Kamu orang Indonesia ya?" Rama ketawa kecil. "Iya, kelihatan banget ya. Dari Semarang." Elias senyum. Entah kenapa dia suka banget sama cara Rama ngomong. Santai, nggak ada pretensi. "Aku Elias." "Rama," jawabnya sambil jabat tangan. Tangan Rama kasar, penuh kapalan, tapi hangat. "Hati-hati ya jalannya, lantainya licin." Dia cuma ngomong gitu, terus balik lagi ke mesinnya. Nggak nanya nomor HP, nggak minta foto, nggak ngeliatin badan Elias. Elias berdiri di situ beberapa detik, bingung sendiri kenapa jantungnya kok berdebar-debar. Malam itu, pas pulang ke apartemen, Elias buka laptop. Biasanya dia langsung buka OnlyFans buat bales komentar fans. Tapi kali ini dia malah buka Google, ketik Semarang, Indonesia. Dia lihat foto-foto kota, orang-orang, makanan. Dia ketawa sendiri ngeliat foto orang jualan sate. Entah kenapa wajah Rama terus kebayang-bayang. Cowok biasa, seragam kotor, tangan penuh oli, tapi matanya jujur banget. Elias buka kulkas, ambil botol air, duduk di balkon. Dia biasanya nggak pernah mikirin orang yang baru ketemu. Tapi malam itu beda. Dia pengen ketemu Rama lagi. Bukan buat tidur bareng atau apa, cuma pengen ngobrol lagi. Pengen denger suara cowok itu lagi yang bilang, "Hati-hati ya jalannya," dengan logat Indo yang lucu. Dia tahu ini gila. Dia bintang film dewasa, hidup di dunia lampu sorot dan uang banyak. Rama cuma buruh pabrik biasa yang tiap hari kerja keras buat gaji bulanan. Dunia mereka beda banget, tapi justru karena beda itu, Elias penasaran setengah mati. Malam itu dia tidur tanpa minum pil penenang. Pertama kali dalam beberapa bulan terakhir. "Lo beneran orang Indo?" 2 hari setelah syuting selesai, Elias sudah balik rutinitas biasa. Game pagi, foto seksi buat Instagram, balas DM fans yang minta konten khusus. Tapi pikirannya nggak bisa lepas dari Rama. Wajah cowok itu terus muncul tiap dia lagi bengong. Dia bahkan sampai googling cara masak nasi goreng, gara-gara inget Rama bilang orang Semarang suka makan lumpia sama nasi goreng. Hari Rabu sore, Elias naik mobil BMW-nya sendiri ke pabrik di Chatsworth lagi. Dia pakai hoodie abu-abu besar, celana jeans sobek, topi baseball, dan kacamata hitam. Biar nggak kelihatan banget kalau dia Elias si bintang porno. Di tangannya bawa 2 gelas Starbucks besar, 1 latte vanilla, 1 black coffee tanpa gula. Dia nggak tahu Rama suka yang mana, jadi beli dua-duanya. Pabrik masih sama bau olinya. Suara mesin berisik, lampu neon kuning terang benderang. Elias masuk lewat gerbang karyawan, pura-pura nyari orang security yang kemarin kenal dia. Securitnya cuma ngeliatin, langsung senyum mesum, tapi ngasih masuk tanpa banyak tanya. Elias langsung cari kantin karyawan di lantai dasar. Jam 5 sore, shift Rama pasti lagi istirahat makan malam. Di kantin sudah rame. Puluhan buruh duduk makan nasi kotak atau roti dari vending machine. Bau gorengan dan mie instan kemana-mana. Elias berdiri di pintu, mata nyari-nyari. Akhirnya ketemu. Rama lagi duduk di meja pojok bareng 2 temennya. Makan nasi sama ayam goreng dari kotak styrofoam.
Dia masih pakai seragam biru tua yang sama, cuma kali ini tanpa helm. Elias langsung jalan mendekat, tangan megang 2 gelas kopi. Beberapa karyawan lain langsung nengok, pada bisik-bisik. Ada yang kenal dia, ada yang cuma curiga kok cewek bule cantik banget masuk kantin karyawan. Rama lagi asik makan, gak sadar, sampai temennya nyenggol bahu. Bro, itu yang dateng ke lo. Rama nengok, matanya langsung membesar. Dia buru-buru berdiri, hampir ketumpahan kuah ayam. Elias nyamperin meja mereka, naruh 2 gelas kopi di depan Rama. Ini, buat kamu, kata Elias pelan, suaranya agak grogi. Pertama kali dia grogi ngomong sama cowok. Rama cuma ngeliatin gelas, terus ngeliatin Elias, bingung. Loh, kok kamu kesini lagi? Lupa barangnya. Elias ketawa kecil, duduk di kursi kosong sebelah Rama tanpa diminta. Nggak lupa apa-apa, cuma pengen nganterin kopi. Kamu suka yang mana? Manis atau pahit? Rama masih bingung, tapi ambil yang black coffee. Pahit aja. Makasih ya. Teman-teman Rama pada saling pandang, senyum-senyum jahil. Salah satunya bisik yang lain pakai bahasa Indonesia. Gila, bintang porno bawa kopi buat Rama. Rama cuma melotot ke temennya, nyuruh diam. Elias pura-pura nggak denger. Dia buka hoodie-nya sedikit, rambut pirangnya langsung kelihatan. Beberapa orang di meja sebelah mulai ambil HP diam-diam. Elias tahu, tapi cuek. Dia cuma fokus ke Rama. Kamu tiap hari makan di sini? Tanya Elias. Rama ngangguk sambil nyendok nasi. Iya, bawa bekal dari rumah. Lebih murah. Elias perhatiin kotak makan Rama. Nasi, ayam goreng, telur ceplok, sambal terasi dalam tempat kecil. Bau sambalnya langsung nyengat. Elias yang biasanya makan salad sama salmon panggang kok malah ngiler. Itu sambal ya? Bau banget, kata Elias sambil senyum. Rama ketawa. Iya, sambal terasi. Bikin sendiri. Kalau nggak makan sambal rasanya kurang. Elias tiba-tiba bilang, boleh nyicip? Rama kaget, tapi langsung nyodorin sendoknya yang ada sambalnya sedikit. Elias ambil, jilat, pedas banget sampai dia kipas-kipas mulut. Rama ketawa ngeliatin. Pedes ya? Orang bule biasanya nggak tahan. Elias masih batuk-batuk kecil, tapi matanya berbinar. Enak banget, aku suka. Sejak hari itu, Elias mulai sering datang ke pabrik. Kadang bawa kopi, kadang bawa donat, kadang cuma duduk di kantin nunggu Rama istirahat. Rama awalnya canggung, tapi lama-lama biasa aja. Mereka ngobrol macem-macem. Elias tanya soal Indonesia, Rama cerita keluarganya di Semarang. Bapaknya tukang kayu, ibunya jualan gorengan, ada 3 adik yang masih kuliah dibayarin Rama tiap bulan. Rama sudah 10 tahun di Amerika, dateng pakai visa kerja, sekarang sudah punya green card. Elias kaget banget. Rama nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, HP-nya jadul, cuma buat telepon sama keluarga. Dia bahkan nggak tahu Elias itu siapa. Pernah suatu hari Elias tanya, kamu nggak pernah buka YouTube atau apa gitu? Rama cuma geleng. Capek kerja, pulang tidur, nonton bola kadang-kadang. Elias diam. Selama ini dia hidup di dunia yang semua orang tahu namanya, tahu tubuhnya, tahu berapa penghasilannya. Tapi Rama bener-bener nggak tahu apa-apa. Dan itu bikin Elias nyaman banget. 1 minggu kemudian, Elias datang lagi. Kali ini bawa makanan dari restoran Indonesia di Artesia. Nasi padang lengkap sama rendang, ayam pop, sama gulai nangka. Dia taruh di meja kantin, buka satu persatu. Rama yang lagi makan bekal biasa langsung melongo. Ini, buat aku? Tanya Rama bingung. Buat kita berdua. Ayo makan, kata Elias sambil nyendok rendang ke piring Rama. Rama cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum. Mereka makan bareng. Elias cerita dia belum pernah makan nasi padang sebelumnya. Rama ngajarin cara makan pakai tangan. Elias coba, tangannya langsung kotor sambal ijo, tapi dia ketawa kegirangan. Hari itu juga, teman-teman Rama mulai nanya-nanya. Ada yang kenal Elias dari film-filmnya, mulai bisik-bisik. Tapi Rama cuek aja. Dia cuma bilang ke temennya, dia orang baik, jangan jahil. Elias pulang malam itu dengan perasaan aneh.
Dia yang biasanya pulang ke apartemen mewah sendirian, malam itu malah senyum-senyum sendiri di mobil. Dia buka HP, buka Google Maps, cari lokasi Semarang lagi. Dia bahkan mulai download aplikasi belajar bahasa Indonesia. Dasar banget, cuma bisa bilang, apa kabar, sama, terima kasih. Dia tahu ini konyol. Dia dan Rama beda dunia. Dia hidup dari jualan tubuh. Rama hidup dari keringat tiap hari. Tapi justru karena beda itu, Elias pengen terus datang lagi. Pengen denger Rama cerita soal adiknya yang lagi kuliah kedokteran. Pengen lihat Rama ketawa pas Elias salah ucap, selamat makan, jadi, selamat makan malam. Dan yang paling penting, pertama kali dalam bertahun-tahun, Elias merasa ada orang yang ngeliat dia bukan sebagai Elias si bintang porno, tapi cuma sebagai Elias, cewek biasa yang suka makan rendang pakai tangan. Dia tahu, perasaan ini baru mulai. Dan dia nggak mau berhenti. Rahasia Elias terbongkar. Malam itu Rama pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Panorama City. Tempatnya sederhana banget. 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sempit, sofa bekas, dan TV tabung 21 inci yang dia beli dari garage sale. Dia lelet jalannya karena capek lembur 3 jam tambahan. Begitu masuk, dia langsung buka sepatu kerja yang bau oli, buang seragam ke keranjang cucian, dan mandi air dingin. Setelah ganti kaos oblong sama celana pendek, Rama buka HP. Ada puluhan pesan di grup wa temen-temen pabrik. Biasanya cuma kirim meme atau info lembur. Tapi malam itu beda. Ada satu temennya, si Budi, kirim link video pendek tanpa judul. Captionnya cuma, "Bro, ini yang sering datang ke kantin kan?" Rama klik linknya. Video langsung muter tanpa sensor. Elias lagi syuting adegan keras bareng 2 aktor laki-laki. Judulnya, Elias Triple Pleasure 2024. Thumbnailnya sudah jelas banget. Rama langsung tutup HP, jantungnya berdegup kencang. Dia buka lagi, kali ini cari nama Elias di Google. Dalam 5 detik, ratusan situs porno muncul. Foto-foto telanjang, video berbayar, artikel, top 10 highest paid adult actress. Semua tentang Elias. Rama duduk di sofa, tangannya gemetar. Selama ini dia cuma mikir Elias entertainer biasa, mungkin model atau influencer. Dia nggak pernah nyangka cewek yang tiap hari bawa kopi dan ketawa pas makan rendang itu bintang film bokep kelas dunia. Dia buka lagi satu video, cuma 10 detik, langsung matiin. Perutnya mual. Bukan karena jijik sama Elias, tapi karena dia sadar selama ini dia dekat sama orang yang pekerjaannya dia sendiri nggak ngerti. Besok paginya Rama masuk kerja dengan muka datar. Matanya merah karena semalaman nggak tidur. Dia cuma mikirin satu hal. Elias pasti bohongin dia. Mungkin cuma main-main. Atau lagi cari sensasi baru sama buruh pabrik biar ada cerita buat temen-temennya di Hollywood. Jam 5 sore. Seperti biasa, Elias datang lagi ke kantin. Kali ini bawa kue ulang tahun kecil dari toko Indonesia. Katanya mau ngerayain 1 bulan mereka kenalan. Dia pakai hoodie pink, senyum lebar, rambut dikuncir kuda. Tapi begitu masuk kantin dan lihat muka Rama, dia langsung tahu ada yang salah. Rama duduk sendirian di meja paling ujung. Nggak makan apa-apa, cuma minum air putih dari botol. Elias jalan mendekat, naruh kue di meja. "Hai, kok sendirian?" tanya Elias pelan. Rama nggak langsung jawab. Dia cuma ngeliat Elias lama, terus buka HP, tunjukin screenshot thumbnail video itu. Elias langsung pucat. Mukanya berubah dalam detik. "Kamu, udah tahu ya?" Suara Elias pelan banget, hampir hilang. Rama mengangguk pelan. "Kemarin malam." Elias duduk di depan Rama, tangannya gemetar. Dia nggak tahu mau ngomong apa. Biasanya kalau ketahuan, dia cuek aja, atau malah ketawa. Tapi kali ini nggak bisa. Dia takut banget Rama bakal pergi. Rama akhirnya buka suara. Suaranya datar. "Kenapa nggak bilang dari awal?" Elias nunduk. Matanya mulai basah. "Aku takut kamu langsung pergi. Selama ini, kamu satu-satunya orang yang ngeliat aku bukan karena badan aku. Kamu nggak tahu aku siapa, dan itu enak banget rasanya." Rama diam lama. Dia lihat Elias yang biasanya ceria sekarang cuma nunduk. Tangannya mainin ujung hoodie. Beberapa karyawan lain mulai ngeliatin dari jauh. Bisik-bisik. "Aku nggak nyaman." "Yas," kata Rama pelan.
Aku Muslim. Di agama aku, pekerjaan kayak gitu, dosa besar. Aku takut. Takut orang-orang di sini ngebully aku. Takut keluarga aku di Indo tahu. Aku cuma buruh biasa. Nggak siap kalau tiba-tiba jadi bahan gosip. Elias mengangguk pelan. Air matanya jatuh ke meja. Dia nggak nyoba nahan lagi. Ini pertama kalinya dia nangis di depan orang lain sejak umur 16 tahun. Aku ngerti, kata Elias lirih. Aku nggak bakal dateng lagi kalau kamu nggak mau. Dia berdiri, mau pergi. Tapi Rama tiba-tiba pegang tangannya. Elias kaget, nengok ke belakang. Rama tarik napas panjang. Matanya juga mulai basah. Tapi dia tahan. Duduk dulu. Elias balik duduk. Mereka diam beberapa menit. Akhirnya Rama ngomong lagi. Aku nggak bohong. Aku shock banget. Tapi, aku juga nggak mau bohong sama perasaan aku sendiri. 1 bulan ini aku seneng banget tiap kamu dateng. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Elias cuma bisa nangis pelan. Dia nggak nyangka Rama bakal bilang gitu. Aku nggak janji apa-apa, lanjut Rama. Aku nggak tahu kita bisa kemana. Tapi aku nggak mau kamu nangis gara-gara aku. Malam itu mereka keluar dari kantin bareng. Bukan ke mobil BMW Elias, tapi ke parkiran motor Rama. Rama naik motor Honda CBR tua, Elias naik di bonceng. Mereka nggak ngomong apa-apa, cuma keliling kota malam tanpa tujuan. Angin dingin, lampu jalan kuning, suara knalpot motor yang berisik. Elias peluk pinggang Rama erat-erat, takut lepas. Mereka berhenti di parkiran supermarket 24 jam yang sepi. Rama matiin mesin. Mereka duduk di trotoar. Elias buka suara duluan. Aku benci kerjaan aku. Ram, aku udah benci dari dulu. Aku cuma nggak punya pilihan. Aku nggak punya keluarga, nggak punya pendidikan bagus. Ini satu-satunya cara aku bisa hidup. Rama cuma dengerin. Aku pengen berhenti, lanjut Elias. Tapi aku takut. Takut nggak ada yang mau terima aku jadi apa adanya. Takut nggak ada yang mau sama aku kalau aku udah nggak punya apa-apa. Rama tarik napas dalam. Dia buka dompet, keluarin foto keluarga. Ibu, bapak, 3 adik. Aku kirim uang ke mereka tiap bulan. Kalau aku salah langkah, mereka yang kena akibatnya. Aku nggak boleh egois. Elias ngangguk. Dia ngerti banget. Tapi aku juga nggak mau jadi penutup mata, kata Rama pelan. Aku mau coba. Pelan-pelan. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Tanya Elias cepet. Kalau kita lanjutin ini, kamu harus mulai kurangin kerjaan itu. Aku nggak minta kamu berhenti langsung. Tapi kurangin. Aku nggak mau tiap hari buka HP terus lihat kamu sama orang lain. Elias langsung peluk Rama erat-erat. Dia nangis di bahu Rama. Baju Rama basah semua air mata sama ingus. Rama cuma diam, peluk balik. Tangan kasarnya ngerasain punggung Elias yang biasanya cuma dilihat jutaan orang di layar. Sekarang cuma buat dia seorang. Malam itu mereka pulang jam 2 pagi. Rama antar Elias ke mobilnya yang diparkir jauh biar nggak kelihatan orang. Sebelum turun, Elias cium pipi Rama pelan. Pertama kali dia cium cowok tanpa dibayar. Rama cuma senyum tipis. Hati-hati pulang. Elias ngangguk. Dia masuk mobil, nyalain mesin, tapi nggak langsung jalan. Dia lihat Rama naik motor, nyalain lampu, terus pergi duluan. Elias duduk di mobil sendirian, tangannya masih gemetar. Dia tahu perjalanan mereka baru mulai, dan bakal berat banget. Tapi malam itu, pertama kali dalam hidupnya, Elias ngerasa ada harapan. Pacaran diam-diam. Setelah malam di parkiran supermarket itu, Elias langsung ambil keputusan besar. Pagi harinya dia telepon Rick, manajernya, dan bilang dia nolak semua kontrak baru untuk 3 bulan ke depan. Rick marah besar, teriak-teriak di telepon soal duit puluhan juta dolar yang bakal hilang. Tapi Elias cuek. Dia cuma bilang, aku lagi capek, Rick, aku butuh break. Setelah itu dia matiin HP, buang SIM card lama, ganti nomor baru yang cuma dikasih Rama sama 2 teman dekat. Elias mulai hidup beda. Dia masih punya tabungan ratusan miliar rupiah, tapi dia nggak mau kelihatan kaya di depan Rama. Mobil BMW-nya dia parkir di garasi apartemen. Sekarang dia naik Toyota Corolla bekas yang dia beli cash supaya nggak mencolok.
Dia mulai sering ke apartemen Rama di Panorama City, tempat yang bau gorengan tetangga dan lantainya selalu agak lengket. Rama malu banget pertama kali ngajak Elias masuk rumahnya. Dia buru-buru rapetin sofa, buang kaos kotor ke kamar, semprot pengharum ruangan murah. Elias cuma ketawa, bilang rumahnya lucu. Malam itu mereka masak bareng pertama kali. Rama ajarin Elias bikin nasi goreng spesial ala anak kos Indo. Nasi sisa kemarin, telur, kecap manis, bawang goreng, sama kerupuk. Elias yang biasanya cuma makan sushi atau salad, sekarang makan 2 piring sampai perut kembung. Sejak itu mereka pacaran beneran, tapi super rahasia. Elias datang ke pabrik cuma kalau shift malam Rama selesai. Nunggu di parkiran motor pakai hoodie besar dan masker. Mereka pulang bareng naik motor Rama. Elias peluk pinggang dari belakang, rambut pirangnya dikuncir biar nggak kelihatan. Kadang mereka mampir warung Indo 24 jam buat beli mie goreng atau batagor. Di rumah Rama, mereka mulai biasa tidur bareng. Bukan langsung tidur, tapi ngobrol dulu sampai pagi. Rama cerita masa kecilnya di Semarang, main layangan di sawah, takut sama bapaknya kalau pulang telat. Elias cerita masa lalunya yang berat. Ibu kabur pas dia umur 5 tahun, besar di panti asuhan, keluar umur 17 tahun, kerja strip club, terus masuk dunia film dewasa. Rama cuma dengerin, nggak menghakimi, cuma peluk Elias kalau dia nangis. Malam pertama mereka tidur bareng beneran terjadi 2 minggu setelah resmi pacaran. Mereka lagi nonton film Indonesia di laptop Rama. Judul Pengabdi Setan. Elias takut banget sampai peluk Rama terus. Lampu mati, cuma cahaya laptop. Elias cium Rama duluan, pelan. Rama balas ciuman, tangannya gemetar. Mereka lepas baju pelan-pelan, nggak buru-buru kayak di film Elias biasanya. Rama matiin lampu kamar, cuma sisa lampu kecil dari luar jendela. Malam itu beda banget buat Elias. Dia nggak dibayar, nggak ada kamera, nggak ada sutradara yang bilang, action. Cuma dia sama Rama, pelukan, napas berat, keringet bau sabun colek murah. Setelah selesai, Elias nangis pelan di dada Rama. Rama bingung, tanya kenapa. Elias cuma bilang, ini pertama kali aku ngerasa bercinta, bukan cuma kerja. Rama cuma peluk lebih erat. Hari-hari berikutnya mereka makin dekat. Elias bantu Rama daftar kelas malam di community college, jurusan teknik mesin, biar bisa naik jabatan. Rama ajarin Elias masak rawon, sate ayam, sama gudeg versi instan. Elias yang dulunya nggak bisa masak apa-apa, sekarang bisa bikin telur dadar yang nggak gosong. Mereka suka jalan malam-malam ke tempat sepi. Kadang ke pantai Redondo Beach pas udah sepi, duduk di pasir, makan In-N-Out Burger. Kadang ke supermarket Ralph's jam 11 malam, dorong troli bareng, beli mie instan sama susu coklat. Elias selalu pakai topi sama masker, takut ketahuan orang. Tapi Rama nggak peduli. Dia cuma pegang tangan Elias di dalam jaketnya biar hangat. Elias mulai jarang syuting. Paling cuma 2 kali sebulan, konten solo di OnlyFans yang dia rekam sendiri di kamar mandi apartemen lama. Duitnya masih masuk banyak, tapi dia nggak mau pakai buat pamer ke Rama. Malah dia diam-diam transfer uang ke rekening adik Rama yang lagi kuliah kedokteran di Undip. Bilangnya, beasiswa dari temen. Rama nggak tahu. 1 bulan pacaran, mereka mulai berani nginep bareng lebih sering. Elias bawa baju ganti di tas ransel kecil, sikat gigi, sama celana dalam. Apartemen Rama mulai ada barang cewek, shampoo Pantene, face wash, bantal pink. Tetangga Rama mulai curiga kok sering ada bule tinggi datang malam-malam, tapi Rama cuek. Suatu malam mereka lagi tiduran di kasur sempit Rama. AC mati karena tagihan telat dibayar. Elias telanjang bulat, kipas angin kecil muter pelan. Dia tiba-tiba bilang, "Ram, aku pengen kita punya rumah bareng suatu hari nanti." Rama cuma senyum, usap rambut Elias. "Rumah kecil aja ya, 2 kamar, ada halaman buat tanam cabe." Elias ngangguk. Dia bayangin hidup normal. Bangun pagi, masak nasi, antar Rama ke pabrik, jam duit belanja. Jauh banget dari hidup lamanya yang penuh lampu blitz sama uang kertas $100. Tapi dibalik semua kebahagiaan itu, Elias tahu masih ada bom waktu. Mantan produser besarnya, si Victor, mulai telepon-telepon pakai nomor baru. Isinya ancaman halus. Kalau Elias nggak balik syuting kontrak besar, dia bakal bocorin foto-foto Elias sama Rama ke media. Elias cuma blokir nomornya.
Tapi dia tahu Victor nggak main-main. Rama juga mulai dapat bisik-bisik di pabrik. Temen-temennya ada yang jahil. Nanya, lo pacaran sama Elias beneran ya? Gila, lo dapet jackpot bro. Rama cuma jawab, urus aja kerjaan lo. Tapi dalam hati dia takut juga. Takut bosnya tahu, takut visa kerjanya bermasalah, takut keluarganya di Indo denger gosip. Tapi tiap malam, pas Elias tidur di pelukannya, bau sampo murah campur keringet, Rama lupa semua takutnya. Dia cium kening Elias pelan, bisik dalam hati, pokoknya gue jaga dia. Dan Elias, yang dulu hidupnya cuma kamera sama duit, sekarang tidur nyenyak tanpa pil penenang. Dia tahu hidupnya masih penuh masalah. Tapi buat pertama kalinya, dia nggak sendirian lagi. Mereka pacaran diam-diam, tapi cinta mereka beneran. Dan itu cukup buat sekarang. Masalah mulai datang. 3 bulan pacaran diam-diam berjalan manis. Tapi tiba-tiba semua meledak. Pagi itu Rama lagi mandi sebelum masuk shift sore. HP-nya bunyi terus di atas kasur. Dia keluar kamar mandi cuma pakai handuk. Buka HP. Ada ratusan notifikasi. Instagram, WhatsApp, bahkan email kerja. Semua kirim link yang sama. Artikel di situs gosip Amerika berjudul, Adult Superstar Elias Spotted Dating Indonesian Factory Worker Exclusive Photos. Rama buka linknya. Ada belasan foto buram tapi jelas. Elias naik motor bonceng Rama di Redondo Beach. Elias masuk apartemen Rama malam-malam pakai hoodie. Bahkan foto mereka berdua di dalam Ralph Supermarket lagi pegang tangan. Ada satu foto Elias cium pipi Rama di parkiran motor. Lampu jalan kuning bikin wajah mereka kelihatan banget. Di bawah artikel ada ribuan komentar. Ada yang ngejek, ada yang iri, ada yang bilang, sugar mommy banget. Ada juga yang bilang, cewek porno sama buruh, cocok logi. Nama Rama nggak disebut, tapi nomor plat motornya kelihatan jelas. Orang-orang di grup Wapabrik langsung heboh. Ada yang kirim stiker ketawa, ada yang kirim meme Rama pakai mahkota, Raja dapet jackpot. Rama langsung telepon Elias. Suaranya gemetar. Elias angkat di panggilan pertama, suaranya juga panik. Dia udah tahu. Victor, produser lamanya, bener-bener bocorin semua foto itu ke media. Elias lagi di apartemen Rama. Langsung buka laptop, cek situs-situs porno besar. Namanya lagi trending nomor 1. Judul-judulnya kasar banget, Elias turun kasta sama cowok pabrik. From $1 million deals to minimum wage dik. Elias langsung nangis di telepon. Dia minta maaf berkali-kali. Rama cuma bilang, aku ke situ sekarang. Terus matiin telepon, buru-buru pakai baju, naik motor ke apartemen Elias yang lama di downtown lah. Sampai sana, Elias sudah pucat banget. Matanya bengkak, rambut acak-acakan, pakai kaos Rama yang kebesaran. Di meja ada botol vodka setengah kosong sama beberapa pil penenang. Rama langsung buang semua pil ke tempat sampah. Peluk Elias erat-erat. Malam itu mereka nggak tidur. Elias cerita Victor telepon tadi pagi, bilang ini cuma peringatan pertama. Kalau Elias nggak balik syuting kontrak 1 tahun lagi, Victor bakal bocorin alamat apartemen Rama, nomor telepon keluarga Rama di Semarang, bahkan foto-foto lama Elias yang belum pernah dirilis. Rama cuma diam. Dia tahu dia nggak punya kuasa apa-apa lawan orang kaya-kaya Victor. Besoknya Rama masuk kerja dengan muka datar. Begitu masuk pabrik, suasana langsung beda. Temen-temennya pada ngeliatin, ada yang tepuk bahu sambil ketawa, ada yang bisik-bisik. Di ruang loker, ada tulisan spidol besar di pintu lokernya, lo dapet bintang porno bro, keren. Rama hapus pakai tangan, tapi tintanya nempel. Shift berjalan berat. Bos bagiannya, Emer Henderson, panggil Rama ke ruangannya. Orang Amerika tua, botak, selalu bawa cangkir kopi kotor. Dia buka laptop, tunjukin artikel yang sama. Rama, perusahaan kita punya image. Kita supplier spare part buat mobil-mobil besar. Kalau karyawan kita jadi bahan gosip pornografi, klien bisa komplain. Aku nggak bilang kamu salah, tapi, kamu ngerti kan? Rama cuma ngangguk. Dia tahu artinya. Dia bakal dipindah ke shift paling jelek atau malah dipecat pelan-pelan. Pulang kerja malam itu, Rama diintercept wartawan kecil-kecilan di depan gerbang pabrik. 2 orang, 1 bawa kamera, 1 bawa mic. Nanya-nanya, apa benar kamu pacaran sama Elias? Dia bayar kamu berapa?
Dia lebih ganas di luar kamera nggak? Rama cuma dorong kamera, naik motor, kabur. Sampai rumah, Elias udah nunggu. Dia bawa koper kecil, bilang dia nggak mau Rama kena imbas lagi. Dia mau pergi sendiri, pindah kota, biar Rama aman. Rama marah pertama kalinya. Dia tarik koper Elias, buang ke pojokan. Lo pikir gue orang penutup mata apa? Kita bareng-bareng hadepin ini. Lo pergi sendiri, gue tetap aja kena. Elias nangis lagi. Mereka pelukan di lantai ruang tamu yang dingin. Hari-hari berikutnya makin parah. HP Rama bunyi terus. Nomor asing dari Indonesia nelpon, bilang wartawan lokal nyari alamat keluarganya di Semarang. Adiknya Rama yang bungsu panik, bilang ada orang aneh foto-foto depan rumah. Rama langsung transfer uang lebih banyak. Suruh keluarga pindah ke rumah nenek di desa dulu. Elias sendiri nggak keluar apartemen Rama selama seminggu. Dia cuma tiduran, makan sedikit, minum obat penenang lagi. Berat badannya turun, matanya cekung. Rama kerja pagi pulang malam, tetap senyum di depan Elias, tapi pas sendirian di kamar mandi dia nangis juga. Dia capek, takut, tapi nggak mau nyerah. Satu malam, Rama pulang lembur jam 2 pagi. Dia buka pintu, lihat Elias lagi duduk di sofa, pegang HP, mukanya pucat banget. Di layar HP ada video baru. Victor upload kompilasi adegan lama Elias, ditumpuk sama foto-foto dia sama Rama, dikasih teks, "She used to be mine, now she is his." Elias cuma bilang pelan, "Aku nggak tahan lagi, Ram. Aku mau balik syuting aja. Biar dia berhenti." Rama ambil HP dari tangan Elias, buang ke dinding sampai pecah. Dia peluk Elias erat-erat, badannya gemetar. "Enggak, lo nggak balik ke sana. Gue janji, kita bakal lewatin ini bareng." Malam itu Rama nggak tidur. Dia duduk di meja makan kecil, buka laptop jadulnya, cari-cari info soal pengacara murah yang ngerti kasus privasi selebriti. Dia kirim email ke 3 pengacara, pakai bahasa Inggris campur yang penting nyampe. Dia juga telepon teman Indo di layang kerja di IT, minta tolong hapus foto-foto mereka dari situs-situs besar sebisa mungkin. Elias tidur di sofa, badannya kerempeng, napasnya pendek-pendek. Rama lihat dia, hatinya sakit banget. Dia tahu duit Elias banyak, tapi dia nggak mau pakai duit itu buat selesaikan masalah. Dia mau pakai cara sendiri, meski lambat. Hari ke-10 setelah kebocoran, Rama dapat surat resmi dari HRD pabrik. Dia dipindah ke shift graveyard, jam 11 malam sampai 7 pagi, mulai minggu depan, dan kontraknya cuma diperpanjang 3 bulan. Artinya jelas, mereka mau pelan-pelan buang dia. Rama cuma simpan surat itu di laci, nggak bilang ke Elias. Dia cuma kerja lebih keras, ambil lembur tiap hari, kirim uang lebih banyak ke keluarga. Elias sendiri mulai jarang ngomong. Dia cuma tidur, bangun, makan sedikit, balik tidur. Obat penenang habis 2 botol dalam seminggu. Rama takut banget, tapi dia tetap sabar. Tiap malam dia peluk Elias dari belakang, cium tengkuknya, bisik, "Kita kuat, Yas. Gue nggak ninggalin lo." Dan meski dunia di luar apartemen kecil itu kayak neraka, di dalam pelukan Rama, Elias masih bisa tidur nyenyak walau cuma sebentar. Mereka tahu badai ini belum selesai, malah baru mulai. Tapi mereka berdua nggak mau lepas tangan. Elias ambil keputusan gila. Hari ke-17 setelah foto-foto mereka bocor, Elias bangun pagi dengan muka pucat tapi matanya beda. Bukan mata orang putus asa lagi, tapi mata orang yang udah capek lari. Rama masih tidur di sebelahnya, capek abis lembur sampai subuh. Elias pelan-pelan bangun, mandi, pakai baju rapi yang udah lama nggak dipakai. Blazer hitam, kemeja putih, celana jeans hitam, rambut dikuncir rapi. Dia buka laptop, buka email, kirim 1 pesan singkat ke semua media besar di yang dia kenal dari dulu. Press conference hari ini jam 2 siang di Hotel W Hollywood. Elias official statement. Dia nggak bilang apa-apa ke Rama. Dia cuma tinggal catatan kecil di meja makan. "Aku pergi bentar. Jangan khawatir. Aku sayang kamu." Jam 1 siang, Elias udah berdiri di ruang konferensi hotel yang disewa dadakan. Puluhan wartawan, kamera blitz, mikrofon berjejer. Ada stasiun TV besar, situs gosip, bahkan reporter dari Prancis dan Rusia karena nama Elias masih laku di Eropa. Elias naik ke podium sendirian, tanpa manajer,
tanpa tim PR. Cuma dia sama mikrofon. Dia mulai bicara dengan suara tenang. Saya Elias. Selama 5 tahun terakhir saya kerja di industri film dewasa. Saya bangga pernah jadi bagian dari industri itu. Karena itu yang bikin saya bisa makan, punya rumah, dan bantu orang-orang yang saya sayang. Tapi mulai hari ini, saya resmi pensiun. Saya nggak akan syuting lagi, nggak akan buka OnlyFans lagi, nggak akan tampil dimanapun dalam bentuk dewasa lagi. Saya minta maaf ke semua fans yang kecewa, tapi saya harus pilih hidup baru. Ruangan langsung heboh. Kamera klak-klik-klik. Wartawan teriak tanya. Elias angkat tangan, suruh diam. Saya juga mau bilang terima kasih ke satu orang yang bikin saya berani ambil keputusan ini. Dia cowok biasa, kerja di pabrik, gaji bulanan, naik motor butek, makan nasi kotak tiap hari. Dia nggak punya apa-apa selain hati yang besar. Dia bikin saya sadar bahwa saya bisa jadi orang yang lebih baik. Saya jatuh cinta sama dia, dan saya pilih dia daripada duit, daripada sorotan lampu, daripada segalanya. Dia berhenti sebentar, tarik napas. Nama dia nggak akan saya sebut, karena dia nggak minta jadi terkenal. Tapi kalau ada yang ganggu dia, keluarganya, atau hidupnya gara-gara saya akan lawan sampai habis. Saya punya duit cukup buat bayar pengacara terbaik, dan saya nggak takut lagi. Habis itu dia tinggal podium, keluar ruangan lewat pintu belakang. Nggak kasih sesi tanya jawab. Video konferensi pers itu langsung viral dalam sejam. Trending nomor 1 di Twitter, TikTok, Reddit. Ada yang dukung mati-matian, ada yang nyinyir, cari perhatian. Ada yang bilang, pensiun palsu. Tapi yang paling penting, Victor langsung telepon Elias berkali-kali, nomornya diblok semua. Malam itu Elias balik ke apartemen Rama jam 9 malam. Rama lagi duduk di sofa, mata merah, udah nonton semua beritanya. Dia berdiri pas Elias masuk, mukanya campur marah dan takut. Lo gila ya? Ngapain lo buka semua gitu? Sekarang orang bakal cari gue lebih gila. Elias cuma peluk Rama erat-erat. Badannya gemetar, tapi suaranya tenang. Ini satu-satunya cara, Ram. Selama gue masih jadi Elias bintang porno, mereka bakal terus ganggu kita. Sekarang gue udah mati di dunia itu. Mereka nggak punya alasan lagi buat ganggu lo. Rama diam lama, terus peluk balik. Dia nangis pelan di bahu Elias. Pertama kali Elias lihat Rama nangis. 2 hari kemudian, mereka pindah. Elias jual apartemen mewahnya di downtown dalam waktu rekor. Beli rumah kecil 2 kamar di kota kecil Lancaster, California, 1 jam dari daerah sepi, banyak rumah 1 lantai, tetangga pensiunan. Harganya cuma 1/5 apartemen lama. Tapi ada halaman kecil buat tanam cabai sama tomat. Rama langsung resign dari pabrik lama tanpa drama. Dapat kerja baru di pabrik kecil dekat rumah, gaji lebih kecil, tapi bosnya baik dan gak ada yang kenal Elias. Elias hapus semua akun media sosialnya. Instagram, Twitter, OnlyFans, semua lenyap. Dia ganti nama resmi di pengadilan jadi Eleanor Wijaya, pakai marga Rama biar terasa lebih dekat. Rama awalnya kaget, tapi akhirnya cuma senyum dan cium kening Elias. Elias mulai kuliah online jurusan psikologi di Universitas Negeri. Dia pengen suatu hari jadi konselor buat cewek-cewek yang mau keluar dari industri seks. Rama dukung penuh, malah bantu bikin jadwal belajar, masakin mie goreng pas Elias begadang ngerjain tugas. Hidup mereka jadi super biasa. Bangun pagi, Rama berangkat kerja jam 6, Elias antar pakai mobil Corolla butut, cium pipi di depan gerbang pabrik. Pulang sore, Elias jam jemuran, masak ayam goreng atau sop buntut. Malam mereka duduk di teras, minum teh manis, dengerin suara jangkrik. Gak ada lagi lampu blitz, gak ada lagi ancaman telepon, gak ada lagi orang asing foto-foto mereka. Victor coba ganggu sekali lagi lewat pengacara, minta ganti rugi kontrak. Elias balik kirim surat lewat pengacara barunya. Kalau berani lanjut, semua chat ancaman Victor bakal dibuka ke publik plus laporan ke polisi. Victor langsung diam. Duit Elias cukup buat bayar pengacara bagus 1 kali, dan itu cukup. Setengah tahun kemudian, nama Elias udah mulai dilupain dunia lama. Kadang masih ada artikel, "Where is Elias now?" Tapi nggak ada yang tahu lokasi mereka. Rama naik jabatan jadi senior operator, gajinya naik lumayan. Elias lulus semester pertama dengan nilai bagus,
Mulai bikin website kecil buat konseling gratis buat mantan pekerja seks. Malam-malam mereka tidur pelukan di kasur baru yang mereka beli bareng. Elias suka cium bekas luka kecil di tangan Rama, bekas oli yang gak ilang-ilang. Happy ending versi realistis. 2 tahun berlalu sejak Elias bikin konferensi pers gila itu. Rumah kecil mereka di Lancaster sekarang kelihatan lebih hidup. Pagar kayu dicat putih, halaman depan ada pot tanaman cabai rawit, tomat, sama kemangi yang Elias rawat tiap pagi. Di garasi ada motor Honda Cibia Rama yang udah tambah tua, plus 1 mobil Honda Civic bekas 2015 warna silver yang mereka beli bareng tahun lalu. Dinding ruang tamu penuh foto. Foto Rama sama Elias di pantai Santa Monica pas pacaran dulu. Foto keluarga Rama dari Semarang datang pertama kali ke Amerika. Foto Elias lulus semester akhir kuliah online dengan toga sewaan. Rama sekarang jadi supervisor shift di pabrik baru. Gajinya naik 2 kali lipat dari dulu. Cukup buat nyicil rumah, bayar listrik, sama kirim uang bulanan ke Semarang. Badannya lebih berisi, perut mulai sedikit buncit karena Elias masak enak tiap hari. Tapi dia tetap rajin lari pagi biar nggak gendut banget. Elias, atau lebih tepatnya Eleanor Wijaya di KTP barunya, sekarang kerja full-time sebagai konselor online. Dia punya website kecil bernama New Chapter Counseling. Khusus buat mantan pekerja seks komersial, webcam model, atau siapa aja yang mau keluar dari industri dewasa. Konsultasinya gratis buat yang gak mampu, berbayar murah buat yang bisa. Tiap minggu ada 20-30 orang chat dia, dari Amerika, Eropa, bahkan Indonesia. Elias jawab pakai bahasa Inggris sama Indonesia campur. Sabar banget, karena dia pernah ada di posisi mereka. Hari Sabtu pagi, rumah mereka rame banget. Keluarga Rama dari Semarang datang semua. Ibu, bapak, 2 adik cewek yang lagi kuliah, sama adik cowok yang baru lulus SMA. Mereka datang buat akad nikah sederhana Rama sama Elias di ruang tamu. Nggak ada hotel mewah, nggak ada dekorasi mahal. Cuma karpet baru, meja kecil, penghulu dari masjid lokal, sama makanan pesan dari resto Indo di Artesia. Nasi kuning, ayam goreng, perkedel, sama es teh manis. Elias pakai kebaya putih sederhana yang dijahit sendiri, rambut pendeknya dibiarkan lepas, makeup tipis. Rama pakai beskap hitam pinjaman dari temen. Ibu Rama nangis pas ijab kabul. Peluk Elias erat-erat, bilang, makasih udah bikin anak ibu bahagia. Elias juga nangis. Dia yang dulu nggak punya ibu, sekarang punya ibu mertua yang masakin gudeg tiap pagi. Setelah akad, mereka foto-foto di halaman. Cuma pakai HP, nggak ada fotografer pro. Adik Rama yang bungsu upload ke Instagram keluarga. Captionnya cuma, selamat menempuh hidup baru kakakku. Nggak ada tagar, nggak ada mention. Aman. Malam harinya, setelah keluarga pada tidur di kamar tamu sama kasur lipat, Rama sama Elias duduk di teras belakang. Angin sepoi, bintang kelihatan jelas karena Lancaster jauh dari polusi kota. Elias duduk di kursi kayu, perutnya udah buncit 5 bulan. Mereka baru tahu 3 bulan lalu kalau Elias hamil anak pertama. Dokter bilang sehat, cowok, jantungnya kuat banget. Rama pegang perut Elias, usap-usap pelan. Elias senyum, kepalanya bersandar di bahu Rama. Lo nggak nyesel nikah sama buruh pabrik? Tanya Rama iseng, suaranya pelan. Elias cuma ketawa kecil. Dulu gue punya apartemen 28 lantai, mobil sport, duit miliaran. Tapi tiap malam gue takut tidur sendirian. Sekarang gue punya rumah kecil, suami bau oli, sama bayi yang belum lahir. Dan gue nggak pernah takut lagi. Rama cium kening Elias. Gue janji, anak kita nanti nggak bakal tahu ibunya dulu siapa. Kita ceritain aja ibunya pahlawan yang bantu orang-orang susah. Elias ngangguk. Mereka udah sepakat. Kalau anaknya nanti besar dan nemu video-video lama di internet, mereka bakal duduk bareng, cerita jujur, tanpa bohong. Tapi itu masih lama. Sekarang mereka cuma nikmatin hidup tenang. 3 bulan kemudian, Elias lahiran normal di rumah sakit lokal. Anak cowok, berat 3,4 kg, nangis kenceng banget. Namanya Arkan Wijaya. Rama nangis di ruang bersalin, pegang tangan Elias sampai biru. Elias cuma lelet jalannya keluar dari ruang operasi, tapi senyumnya lebar banget. Pulang ke rumah, hidup mereka makin ramai. Arkan tidur di box kecil di kamar mereka. Nangis tiap 3 jam minta susu. Rama yang biasanya capek pulang kerja, sekarang bangun malam ganti popok,
Nyanyi lagu, Kangen, Demasif versi vals buat nenangin Arkan. Elias cuma ketawa ngeliatin suaminya yang dulu cuek sekarang panik kalau popoknya kebalik. 1 tahun kemudian, Arkan udah mulai jalan. Rumah penuh mainan plastik murah dari Dollar Store. Elias kerja dari rumah. Sambil ngomong anak, Rama dapat bonus besar dari pabrik, cukup buat tambah kamar 1 lagi di belakang rumah. Malam-malam, setelah Arkan tidur, mereka berdua duduk di teras lagi. Elias pegang gelas teh manis, Rama pegang HP main game sambil selonjoran. Kadang mereka cuma diam, dengerin suara mobil lewat di jalan raya jauh. Elias tiba-tiba bilang, "Ram, lo tahu nggak? Dulu gue pikir hidup bahagia itu punya duit banyak, badan sempurna, terkenal di mana-mana. Ternyata cuma gini." Duduk di teras, denger lo ngorok, sama anak kita ngiler di box. Rama ketawa, tarik Elias ke pelukannya. "Lo dulu bintang dunia, sekarang cuma bini buruh pabrik yang perutnya udah agak buncit." Elias cium pipi Rama. "Dan itu pilihan terbaik yang pernah gue buat." Mereka nggak kaya raya. Tabungan Elias udah banyak terpakai buat rumah, mobil, sama bantu keluarga Rama. Tapi mereka nggak pernah kekurangan. Mereka punya cinta yang beneran, anak yang sehat, keluarga yang nerima, dan hidup tenang jauh dari lampu sorot. Kadang Elias masih dapat email dari fans lama, atau pesan dari cewek-cewek yang dia bantu keluar dari industri. Dia jawab satu-satu, bilang, "Kalau gue bisa berubah, lo juga bisa." Dan Rama, tiap pulang kerja, selalu cium kening Elias sama Arkan sebelum masuk rumah. Dia tahu dia cuma buruh biasa, tapi dia punya keluarga yang gak bisa dibeli duit berapapun. Hidup mereka gak sempurna. Masih ada tagihan listrik, masih ada Arkan demam tengah malam, masih ada bekas luka masa lalu. Tapi mereka bahagia. Bahagia versi paling realistis. Gak ada drama lagi, cuma cinta, tawa, sama nasi goreng di meja makan tiap malam. Dan buat Elias sama Rama, itu lebih dari cukup.